sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Hari-hari yang kita rasakan, bukankah kesemuanya manusia menginginkan kesuksesan? Banyak manusia menginginkan harta berlimpah, berkecukupan, tiada kurang suatu apapun. Tapi apa yang terjadi? Justru kemiskinan, kekurangan yang didapat. Bagaimana kelimpahan bisa datang kalau hati kita masih merasa miskin? Bagaimana berkelimpahan bisa datang kalau hati kita masih merasa kekurangan? Lalu bagaimana solusinya, saudaraku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah, sekian lama kita hidup di dunia, kita selalu terbelenggu oleh akal pikiran. Akal pikiran itu yang selalu menyesatkan kita, akal pikiran itu yang selalu menjauhkan dengan kita tanpa kesadaran yang sesadar-sadarnya. Kita sudah lalai kepada Allah, kita menuhankan akal pikiran kita sendiri. Banyak yang kita inginkan, tetapi keinginan itu tidak tercapai. Atas dasar apa tidak tercapai? Karena kekurangan kepahamannya kita kepada Allah. Yang kita anggap Allah selama ini jauh dari kita, padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang muraqabah atau pendekatan diri kepada Allah. Sudah difirmankan firman Allah pada surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, bahwa sesungguhnya aku dekat dan mengabulkan seruan yang memanggil jika aku dipanggil. Itu dawuhnya Allah, saudaraku. Bukankah Allah itu lebih dekat dari urat nadi? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada pembuluh darah yang ada di lehernya. Itu maturnya Allah dalam surat Qaf 16. Kenapa tidak kita sadari Allah itu amat dekat? Kenapa di saat kita berdoa, kita mohon sama Allah seolah-olah Allah itu jauh? Semoga Allah kita mendengar seruan kita, kan begitu. Inilah yang harus kita pahami dulu, saudaraku, bahwasanya Allah itu sangat dekat. Di mana itu? Yaitu di sir. Apa itu sir? Sir itu rahasia. Apa yang dirahasiakan? Kita harus sadar dulu, di dalam diri kita ada sebuah rahasia yang maha dahsyat yang belum pernah diungkap. Alhamdulillah sekarang sudah banyak manusia yang mampu mengungkap rahasia itu, karena dipahamkan oleh Allah itu sendiri. Rahasia di dalam diri adalah hidup. Hidup itu adalah si hayat. Si hayat itu adalah sifat hidupnya Allah yang disimpan rapat-rapat di dalam diri setiap insan atau manusia. Dialah Nur Muhammad. Dialah rahasianya Allah, atau bisa dibilang batin. Maka ada zahir, ada batin, ada awal dan ada akhir. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan yaitu
Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Kenapa tidak kau sadari? Kalau di dalam diri kita itu ada Allah, bagian dari Allah, maka bagaimana cara kita berdoa untuk mewujudkan sebuah cita-cita, mewujudkan apa yang Anda inginkan? Bukankah selama ini dalam hati kita hanyalah semoga Allah mendengar? Ya pasti mendengarlah, karena Allah Maha mendengar. Bagaimana cara Allah bisa mengabulkan apa yang kita minta? Hilangkan keakuan dirimu, fanakan dirimu yang merasa dirimu ada. Maka kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan? Karena yang berbicara itu nafsu, bukan rasamu. Allah atau alam semesta ini cuma mendengar apa yang kau rasakan, bukan mendengar apa yang kau inginkan. Bukankah di hati kita banyak yang kita inginkan? Ya Allah, hamba mohon rezeki. Ya Allah, hamba mohon uang. Ya Allah, hamba mohon berkecukupan. Ya Allah, hamba mohon berkelimpahan. Kan begitu hari-hari. Tapi buktinya yang datang kekurangan, yang datang kemiskinan, yang datang selalu yang tidak kita inginkan. Ini garis bawahnya. Kenapa begitu? Karena kita hanyalah ingin, tetapi belum memposisikan sebagai perasa. Sedangkan maturnya Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Di saat si hamba merasakan miskin, maka kemiskinanlah yang ku datangkan. Semasa hambaku merasa kekurangan, kekuranganlah yang menghampirinya. Semasa hamba itu merasa kesusahan, kesusahanlah yang akan datang. Jadi bagaimana caranya? Caranya rasakan dulu. Merasalah dulu diayomi, merasalah dulu dicukupi, merasalah dulu dipenuhi, baru Allah akan mengabulkan itu. Setelah Anda semua berdoa, hamba mohon uang ya Allah, merasalah uang sudah kau genggam. Hamba mohon keberkahan ya Allah, merasalah keberkahan dulu, maka alam semesta akan merespon, mempersiapkan diri Anda untuk menjadi keberkahan. Alhamdulillah. Jadi merasalah dulu, maka yang kau rasa itulah yang akan diwujudkan oleh Allah. Karena selama ini kita hanya memohon-mohon pakai nafsu kita, bukan memakai rasa kita. Padahal rasa itu wakilnya Tuhan. Kenapa rasa itu wakilnya Tuhan? Karena itu sir. Sir itu sang rahasia, tersimpan pada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Hidup dalam dirimu. Hidup dalam dirimu itulah hidupnya Allah. Dialah yang merasakan. Dia wakil dari Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nur Muhammad dalam diri itu rasanya Allah, rahasia Allah, atau utusan Allah sebagai Rasulullah. Gitu. Makanya dibatin dulu. Kalau nggak percaya kita cross check dulu. Duluan mana dohir sama batin? Anda ingin minum kopi, ya, pasti dalam hati Anda berkehendak atau punya keinginan bikin kopi atau beli kopi, barulah terwujudlah itu kopi. Jadi duluan batin atau dohir? Batin dulu kan? Badan Anda bisa gerak, bisa bicara, bisa mendengar, itu karena dohir atau karena batin? Dohir Pak, loh.
Si batin itu si ruh. Ruh keluar bisa enggak badan Anda bergerak? Bisa enggak telinga Anda mendengar kalau si ruh sudah keluar? Atau dibilang mayat atau meninggal? Tidak bisa kan? Sadari dulu bahwasannya batin itulah kita bisa bergerak. Karena batin itu adalah ruh. Ruh itulah adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah terjadi dari Nurullah. Maka di sini kalau ingin mencapai sesuatu, rasakan dulu kita keberkahan, rasakan dulu uangku banyak, saya berkecukupan, saya berkelimpahan, maka itulah yang akan terjadi, saudaraku. Ibarat Anda menyiapkan wadah siap untuk itu. Makanya di saat kita kekurangan, alhamdulillah ya Allah, panjenengan menyapa hamba lewat kekurangan, terima kasih ya Allah. Kita diberi berlimpahan, kita diberi rezeki, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang kau berikan. Jadi setiap Anda kena musibah, bersyukur. Setiap Anda diberi rezeki, syukur. Berarti disitulah Allah sudah menyiapkan untuk Anda. Bagaimana Anda diberi rezeki dikit, Anda tidak bersyukur, apalagi diberi rezeki yang banyak? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin Allah salah pilih menempatkan kerezekian itu. Makanya kita dikasih kekurangan itu agar bisa bersyukur. Di saat kita bersyukur, Allah matur, maka saya tambah nikmatmu. Kan gitu. Jadi saya mengajak Anda semua bagaimana kita bersyukur dalam setiap keadaan. Nerimo ing bantu ceritanya. Entah agamanya apapun, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, pasti diajari pelajaran bersyukur. Karena apa? Syukur adalah pondasi yang luar biasa untuk menarik apapun itu. Entah kekayaan, entah uang, entah kebatinan, entah kerohanian. Itulah orang yang bertakwa, sudah pasrah kepada Allah. Pasrah apapun yang dikasihkan kepada kita. Semua yang dikasihkan kepada kita itu adalah pelajaran, bukan lagi ujian. Kita diberi musibah, itu pelajaran. Oh, kalau orang dapat musibah itu kayak gini, alhamdulillah ya Allah, masih banyak yang lebih menderita daripada saya. Ketika manusia mampu seperti itu, maka akan ditambah nikmatnya. Jadi gini saudaraku, batin adalah sebuah cermin. Ya, batin adalah tembok. Ketika kau melempar bola, pasti bola itu ke tembok, pasti bola itu akan kembali kepada Anda. Begitu juga apa yang kau pancarkan ke alam semesta. Di saat kau memancarkan kekurangan dalam hati Anda, saya kok kekurangan ya, maka kekurangan terus akan datang kepada Anda. Tapi di saat Anda memancarkan keberkahan, terima kasih ya Allah, hamba keberkahan, terima kasih ya Allah, hamba berkecukupan, padahal belum apa-apa, belum ada apa-apa itu, tapi sudah merasa dulu, maka itulah yang akan menghampiri Anda. Itu caranya saudaraku ya. Karena si batin itu adalah kunci utama dalam diri kita. Itulah sejatinya diri kita. Si batin adalah si hidup, atau dibilang kolbu. Kolbu itu adalah sang hidup. Hayat itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad menyimpan rahasianya Allah dan menyimpan rasa Allah. Begitu saudaraku ya. Lalu bagaimana saudaraku caranya? Jangan pernah mengejar rezeki, kejarlah pemilik rezeki, ya Allah saja. Bagaimana cara mengejar Allah? Kenali Allah dulu. Jangan kenal Allah sebatas nama. Di saat kau bisa komunikasi dengan Allah, harus melihat wujud siapa
Dan seperti apa yang kau ajak komunikasi, kau ajak bicara. Karena ada nama pasti ada wujud. Kalau kita mengejar rezeki capek, contoh panjenengan pingin hutang kepada seseorang, mengharapkan uangnya atau mengharap pemilik uangnya dulu, kan pasti mengharap bertemu pemilik uang baru dikasih uang. Adapun uang hanyalah itu hadiah, bukan tujuan. Tujuannya ketemu orangnya dulu, kan gitu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengejar, meminta, tapi tidak paham siapa yang dipinta, kan ya lucu, gitulah. Makanya dalam kitab Izzatul Himam, ahli-ahli tasawuf berkata, man ru'al haqqa ta'ala ghoba an nafsihi wa man ara'a nafsahu hubiba anillah. Barang siapa yang melihat Tuhan, niscaya lenyaplah ia dari dirinya. Dan barang siapa yang masih melihat dirinya, niscaya terhijab ia dari Allah. Apa maksudnya ini? Kalau melihat yang berdoa itu masih sebatas hamba, niscaya belum nyampe kepada Allahnya. Barang siapa yang melihat Tuhan, niscaya lenyaplah ia dari dirinya. Kalau dia sudah kenal dengan Allah, pasti leburlah keakuan manusianya. Maksudnya gitu. Fana, lenyap, mati, tiada. Ya. Dan barang siapa yang masih melihat dirinya, niscaya terhijablah dari Allah. Itu. Dia tidak mampu melihat Allah karena apa? Dia merasa wujud. Manusianya wujud, Allah digoibkan. Kapan ketemunya? Kan gitu. Makanya di sini barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Pertanyaannya, siapa diri Anda? Kalau sudah paham siapa diri Anda, pasti Anda kenal sama Tuhannya secara sempurna. Begitu. Jadi inilah yang dibilang para arif billah, saudaraku. Kemarifatan bukan makrifat ekonomi lagi, bukan makrifat apalagi. Makrifat itu bertemu. Jangan kau temui itu ekonomi, jangan kau temui itu uang, karena uang itu hanyalah perwujudan dari energi. Tarik dulu energi uangnya, baru wujudnya ada. Tidak percaya? Anda mempunyai handphone. Di HP Anda ada aplikasi Dana. Di Dana Anda ada saldo, ibaratnya 500.000. Apakah itu uang? Hanyalah angka, kan? Hanyalah angka, bukan uang. Tapi sudah dianggap uang. Berarti tarik dulu energi uangnya, seolah-olah Anda mempunyai uang yang banyak, sudah dirasakan, mendapatkan, maka nanti akan terwujud. Gitu caranya. Dan terwujud ini entah dilewatkan orang siapa, dilewatkan kalau Anda ini berjualan, Allah menggerakkan semua hati pembeli untuk membeli dagangan Anda. Anda sebagai kerja properti akan akan dipercepat lakunya. Itulah karena tarikan dari batin Anda, sudah merasakan energinya dulu, baru terwujud. Maksudnya batin dulu, baru terwujud. Gitu saudaraku. Jadi sini bener-bener bisa dibuktikan apa yang kau rasakan akan terjadi, apapun itu. Anda sakit, Anda rasakan, saya sudah sembuh, badan saya sehat, terima kasih ya Allah.
hati senang luar biasa. Disitulah poinnya. Di saat hati senang luar biasa seolah-olah itu terjadi, berarti Anda siap untuk disembuhkan. Begitu juga dengan perekonomian, begitu juga dengan keuangan, begitu juga dengan karir ataupun jodoh. Karena perasaan kamu itulah yang akan diwujudkan oleh Allah. Gitu ya saudaraku. Mari kita benar-benar bisa berdoa dengan baik. Berdoa adalah perwujudan dari kehendaknya yang kita rasakan, padahal semua sudah disiapkan. Tapi kenapa tidak sampai-sampai? Karena kita tidak yakin. Yakini dulu sesuatu itu sudah kita dapat, maka yang kita rasakan itulah yang akan terjadi.